Malam, selamat bergabung dengan acara setiap malam Jumat, Kisah Tak Terucap. Malam ini kita ada narasumber, rekan kita yang bernama Mas Kebo, yang ada di Jogja, yang akan menceritakan langsung cerita misteri dia, sewaktu dia, kalau nggak salah, di Kaliurang. Nah, cerita ini akan kami tayangkan langsung setiap malam Jumat di IG Live dengan nama Kisah Tak Terucap. Bagi kalian yang mempunyai cerita, bisa DM kami sehingga bisa kita undang untuk mengisahkan cerita-cerita yang kalian alami sendiri. Kisah itu tidak mesti harus horor, tidak perlu, tapi bisa jadi cerita yang mendebarkan yang jarang orang temui, yang sangat berkesan sehingga akan menimbulkan perasaan sedikit maaf, ini kita tunggu koneksi dari Jogja. Mas Kebo ini domisilinya di Jogja, kelihatannya agak susah. Nah, halo. Halo, Halo, selamat malam. Malam Om Kebo. Selamat datang di acara Malam. kami, Kisah Tak Terucap. Malam, Mas. Malam, Mas Kebo. Selamat malam. Malam ini saya menerima DM dari Om Kebo yang katanya mempunyai cerita yang misteri atau cerita yang jarang ditemuin oleh orang-orang pada umumnya. Nah, ini cerita apa ini? Kira-kira di tahun berapa? Coba Mas Kebo ceritakan, yang ini merupakan pengalaman langsung ya, Om? Iya sih. Ya, Ya, boleh dikata langsung. ya, Ya. silakan Om. Ya, selamat malam, Mas. Malam. Ya, ini ya terima kasih sekali ini udah diundang di Kisah Tak Terucap. Ya, benernya pengalaman ini sebenarnya pengalaman yang kira-kira udah 20 tahun lalu lah. Tapi sampai sekarang sih ini berkesan gitu loh. Jadi ceritanya itu saya bersama dengan teman-teman, kita waktu itu ada membuat acara ya. Jadi acara yang diselenggarakan itu di salah satu villa itu di Kaliurang. Jadi kita rombongan kira-kira berapa orang ya? Saya sebenarnya lupa jumlahnya, mungkin sekitar 15 orang, ya antara 15 orangan lah itu. Jadi kita menginap di sebuah villa di Kaliurang yang sebenarnya pada awalnya kita positif aja gitu loh ya, namanya juga masih muda ya, jadi ya nggak berpikir ya, kita pikirannya ya kita masih seneng-seneng lah di situ. Nah, suatu saat waktu itu sekitar jam malam sih, setelah jam 12 ya, sekitar jam 1. Nah, semua teman-teman saya itu udah pada tidur. Terus saya waktu itu ya masih apa ya, masih belum tidur lah, jadi masih melek gitu loh, sekitar jam 1-an. Nah, sebenarnya ceritanya begini, jadi saya boleh cerita dulu suasana kamar saya. Saya waktu itu
kita kan tidurnya eh, di kamar saya itu ada 2 tempat tidur, terus di situ ada satu teman saya juga tidur di situ. Nah mungkin teman saya itulah yang istilahnya kalau saya bilang bisa melihat, atau istilahnya kalau orang sekarang itu indigo gitu loh, atau apa gitu. Tapi dia melihat gitu loh. Jadi dia ngomong sama saya. Jadi eh Bu gitu, kamu nggak boleh tidur, temenin aku gitu kan. Dia bilang gitu. Terus eh ya saya waktu itu ngantuk ya, sangat ngantuk banget kan. Dia tetap bilang, kamu jangan tidur, temenin aku. Terus aku bilang, oh ya gitu. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Waktu itu emang pakai bahasa Jawa ya. Emang kenapa? Terus dia bilang, oh saya jadi merinding ya. Kalau saya cerita ini saya merinding terus. Itu waktu itu kejadiannya hari apa? Oh, malam apa? Malam minggu atau malam? Harinya sih saya terus terang harinya lupa. Tapi saya yang ingat kejadian itu posisi tempat tidur saya itu mepet tembok. Itu aja. Jadi mepet tembok, terus di depan saya itu tempat tidur lagi, tempat saya tidur, teman saya tidur. Terus di samping kepala saya itu udah pintu keluar. Tapi pintu itu posisinya waktu itu terbuka ya. Terus ya kamarnya biasalah, kamarnya itu bentuknya connecting gitu kan, karena itu bentuk villa gitu. Nah, dari situ teman saya itu bilang kalau misalnya dari kan ada jendela gitu loh, katanya di situ banyak yang lihat gitu, ngelihat ke dalam. Nah, saya juga nengok, nggak ada apa-apa kok, Tapi jendelanya tertutup posisinya. tertutup. Nah, sudah eh saya tetap nggak tidur kan, nggak tidur, nemenin aja, nggak tidur dah. Ya udah saya nggak tidur. Tapi selang beberapa menit, nah ini ada sesuatu yang sedikit aneh gitu loh. Dari belakang belakang tembok itu ada suara seperti ya kalau kita membayangkan begini, eh ada kayak apa ya, kayak garpu besar misalnya itu di gini-ginikan di tembok belakang saya. Digaruk-garukin gitu, seperti Nah, digaruk-garukin gitu. Saya udah mulai agak mikir apaan ini gitu. Tapi dia hilang lagi gitu. Nah, teman saya yang depan saya udah mulai apa ya? Ya mulai dia diem aja gitu loh, diem aja. Ada apa gitu loh. Terus tetap dia diem aja. Nggak komen. Pokoknya dia bilang kamu nemenin aku jangan tidur. Nah, suatu saat yang paling berkesan itu tiba-tiba kepala saya tuh berat. Nah, kepala saya itu berat. Kenapa nih kok berat? Jadi nggak bisa diangkat. Setelah saya melihat, secara samar-samar itu ada kayak tangan. Jadi tangan itu nempel gini. Jadi posisi saya tidur, tangan tuh nempel gini. Itu lampu Bukan lampu dalam keadaan gelap atau nyala atau temaram. kamarnya memang gelap, tapi waktu itu memang diterangi sama saya ingat saya sama ruangan yang dari luar, sinar dari luar tuh masuk ke kamar. Itu. Nah, itu apa gitu loh. Saya setengah sadar. Jadi tapi saya bisa melihat teman saya tapi terhalang. Jadi terhalang kayak ada tangan gitu. Tangan itu saya ngeliat kayaknya berbulu gitu loh, Mas. Gitu. Kalau Jadi gede. suaranya hanya penampakan aja atau ada suara? Dia misalnya Enggak, ada suara. Tiba-tiba dia langsung
langsung jatuhin kepala saya gini, itu seperti tangan gede tangannya gitu. Tapi sepertinya tangannya itu kayak apa ya, kayak berbulu gitu loh. Sepenglihatan saya kayak berbulu gitu. Ini apa? Tapi saya nggak bisa gerak gitu loh. Bangun Tapi nggak Om bisa. Kebu kondisi sadar ya saat itu ya, bukan mimpi ya, Itu sadar, saya sadar ya. sadar, sadar. Orang saya kan nggak tidur. Hmm. Walaupun ngantuk, setengah ngantuk gitu. Hmm. Tuh. Nah, pada saat Om Kebu teriak-teriak gitu, temen nggak ada yang nolongin, Oh, yang di samping saya itu. nggak teriak. Saya nggak teriak, saya cuma ngomong ini apa gitu loh. Saya nggak bisa ngomong, mau teriak Hmm. gimana? Gerak aja nggak bisa, ngomong nggak bisa gitu loh. Hmm. Nah, itu itu ya kira-kira berapa menit ya, lumayan lama juga. Hmm. Kayak apa ya? eh Kalau bahasa Jawa kelindihan ya, nggak bisa gerak gitu ya. Kalau tindihan, ya kalau tindihan, saya itu eh, sering. Hmm. Dulu sering saya tindian dan caranya menggerakkan biar kita tuh lepas dari tindian Hmm. gitu. Itu kalau biasanya saya rileks dulu, Hmm. rileks badannya, terus tiba-tiba kita sentak gitu. Baru itu Hmm. karena kalau tindian saya biangnya dulu sering tindian. Saya orang Jawa itu kan bilangnya didudukin Hmm. apa ya, halus gitu. Hmm. Tapi kalau secara ilmu itu karena ada peredaran darah yang nggak lancar di Hmm. otak kan gitu. Hmm. Nah, dulu saya sering banget tindian, tapi ini beda. Hmm. Ini beda. Ini saya gituin, saya berusaha untuk gerak nggak bisa. Hmm. Kaki bisa gerak, cuma kepala sama setengah badan itu Hmm. nggak bisa. Nah, temennya Om Kebu nggak ngelihat perubahan Ya, ini. ya dia lihat tapi diem aja. Hmm. Cuma saya yang merasakan itu. Kan belakang saya tembok ya. Belakang saya itu Hmm. tembok. Terus tapi itu tiba-tiba kok ada itu kayak mirip tangan gitu loh, tangan Hmm. besar gitu. Ya ibaratkan gini, kan seperti Mas Marius kalau pakai itu Hmm. ya sebesar itu. Hmm. Hmm. Tapi mukanya nggak kelihatan Itu. ya, mukanya. Hanya Oh tangan aja enggak, ya. enggak. Nah, karena saya tidur menghadap ke sana. Nah, dia posisinya di sini. Hmm. Nah, terus kira-kira itu dia mempunyai message atau punya pesan apa? Kan pasti ada maunya pasti kan. Hmm. Enggak, saya nggak mendapatkan bisikan apapun, nggak ada. Cuma yang terdengar itu ya itu tadi, yang temboknya itu digini-gini itu. Oh, kayak seperti garpu di gitu ya. Ya, itu seperti ya garpu digaruk-garuk gitu. Oh. Nah, ini makhluk halusnya Jadi, ini jenis kelaminnya apa Om Kebu? Laki-laki apa perempuan? Nggak kelihatan ya. wah saya nggak ngelihat ya, ya karena itu tangan ya. Hmm. Terus saya cuma berprediksi aja apa apa itu yang disebut gendruwo atau Oh. bukan saya Nah, terus karena Om Kebu bisa lepas dari situ gimana? dia ngelepas sendiri. Oh, nah saat itu baca bacaan Jadi apa? Berdoa atau oh, doa baca baca Al-Fatihah tetap aja nggak hmm, lepas, tetap aja nggak itu. Tapi ya apa ya mungkin karena kita takut ya, karena waktu hmm, itu takut, akhirnya bacaan itu nggak fokus dan hmm, nggak konsen gitu. hmm, Saya hanya waktu itu kan ya mungkin masih muda ya, umurnya 20 tahun lalu, terus yang di pikiran saya hanya gimana saya bisa lepas dari situ. hmm. Terus Nah, habis itu ya lepas sendiri. hmm. Nah itu sampai subuh ada kejadian lagi nggak? Atau hanya sekali aja? Oh, ada. Jadi setelah itu lepas, itu ada suara mas, Hmm, suara kan di situ yang kayaknya yang nggak tidur cuma saya sama teman saya itu ya, hmm, yang lainnya pada tidur kan ada beberapa kamar. hmm,
itu ada suara kalau Mas Marius membayangkan kencengnya suara itu seperti almari ya, Hmm. almari besi yang dijatuhkan gini. Hmm. Jadi Kayak bunyinya gimana? kencang sekali dong ya. Itu kencang sekali, sangat kencang sekali. Dan teman-teman saya herannya itu tidak ada yang bangun. Yang bangun, Hmm. yang dengar saya sama teman saya itu sampai kita penasaran kan. Kita penasaran, saya penasaran, terus akhirnya saya bangun, ada apa itu? Karena memang kondisinya masih itu ya, masih terang ya. Ya, saya memberanikan diri ngelihat, nggak ada apa-apa. Nggak ada Hmm. almari yang Hmm. jatuh, terus teman-teman saya juga pada tidur semua. Hmm. Tapi itu suaranya kenceng sekali, Mas. Hmm. Serius. Hmm. Saya aja teman saya sampai bilang itu suara apa, Bu, gitu. Hmm. Ya nggak tahu gitu loh. Terus ya akhirnya saya beranikan diri melihat. Saya beranikan diri ya nggak ada apa-apa. Hmm. Ya villa itu ya normal aja. Hmm. Nggak ada barang jatuh. Sampai besok paginya saya lihat ada apa? Ada barang jatuh nggak? Ternyata nggak ada. Hmm. Nah, Nggak eh, ada. itu di kamar kan Om Kebo cuma berdua ya, di kamar itu Ya, berdua. jadi Lainnya di kamar terbuka lain ya. di kamar lain. Nah, Nah, yang di kamar tapi lain ini ada ada, pengalaman ini enggak? Enggak ada. Malam itu oh tidak menceritakan pengalaman mistisnya. ada salah satu teman saya lupa namanya, itu apa ya? Dia bilang kakinya ada yang narik. Hmm. Cuma itu aja. Cuma Hmm. itu aja. Kakinya ada yang narik gitu. Hmm. Nah itu. Nah itu, waduh, itu sampai pagi saya nggak, sampai sekarang aja kalau saya ceritain saya masih merinding. Oh, tapi Udah lama. tapi setelah itu kan terus pulang Om Kebo di rumah sendiri nggak diikutin ya? Tidak ada penampakan ya? Em, ada rasa itu juga sih. Masih ingat rasa apa ya? Ya masih teringat aja. Hmm. Penasaran itu Hmm. apa? Hmm. Yang istilahnya nek wong Hmm. Jawa ki Hmm. sing ngeloni aku sopo Hmm, gitu. iya. Mas. Karena gini Om Di, Kebo, biasanya orang itu kan hanya suara, kemudian penampakan, tapi jarang sekali ada serangan fisik ya, serangan ofensif gitu. Jadi dia ini sudah menyalahi kode etik oh iya, pergendruan, ya. Karena alamnya kan memang beda, gitu. Nggak boleh itu kode etiknya nggak boleh. Demikian juga kita juga tidak boleh secara fisik mengganggu dia, gitu. Kan hidup betul. kan Jadi berdampingan kita ini memang. ya karena apa ya? Memang kalau saya pribadi saya sih percaya karena itu adalah di Al-Qur'an pun ada. Hmm. Eh, mereka juga makhluk ciptaan Tuhan juga ya. Cuma mereka berbeda berbeda ruang dan Dimensi. waktu, Hmm. dimensi. Tapi kadang boleh percaya, boleh enggak gitu kan. Eh, ada yang pernah melihat, ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Nah, kalau saya kan apa pengalaman yang itu mungkin mungkin ya ketidaksengajaan bahwa terbuka ruang dan waktunya itu. Hmm. Jadi saya juga apa ya? Ya itu yang saya Hmm. alamin. Jadi seperti halnya gini, waktu itu kejadian kan suara ya. Hmm. Buat apa orang malam-malam kok ngerok apa garuk-garuk Hmm. tembok gitu. Nah, terus saya penasaran waktu itu setelah mau pulang, saya tanya yang Hmm. jaga
apa yang jaga Villa. villa gitu. Akhirnya dia cerita, saya ceritakan kejadian tadi malam tuh, saya ceritakan semua, dan dia bilang iya memang betul gitu loh. Jadi memang villa itu yang di luar sana ada, dia bilang apa, ada makhluk ya, ya mungkin yang disebut genderuwo itu. Terus yang di sana di pohon itu wujudnya apa, dia ceritakan gitu. Tuh seperti itu. Oh gitu. Nah kita kan juga nggak ngerti ya, nggak ngerti kita apa ya, mungkin ada teman saya mungkin yang kurang ajar atau kita yang kurang ajar, kita nggak tahu karena kita kan juga bisa melihat mereka. Ya akhirnya mungkin tempat mereka mungkin merasa terganggu, terus akhirnya mereka bereaksi seperti itu. Nah ini pertama kali Om Kebo mengalami ini atau memang punya bakat? Atau ada pengalaman-pengalaman spiritual sebelumnya kok tiba-tiba bisa melihat penampakan dan dikerjain itu? Saya nggak tahu Mas, saya kalau bakat kayaknya juga enggak, saya nggak punya bakat seperti itu, tapi saya karena saya percaya itu ada, dan saya juga tanya sama beberapa teman yang bisa misalnya, ya memang itu ada, tapi dari diri saya nggak ada sih bakat itu. Saya juga pernah Mas, waktu zaman SMA juga pernah juga ngalamin kayak gitu. Waktu zaman SMA malah lama Mas, itu saya hampir digoda itu hampir 1,5 tahun ada, sampai saya Oh bosen. iya? Ya, Oh. jadi gini, ini udah selesai yang di Kaliurang ya, gitu. Tapi saya ada yang Oke. lama lagi yang di waktu itu SMA. Jadi kan kamar saya itu ya biasalah kamar 3x4 lah seperti itu. Nah biasa Thomas, rumah saya yang rumah saya itu rumah zaman Belanda, yang dimana kamar mandinya tuh di luar. Jadi kalau dari kamar saya harus keluar rumah utama, baru itu kamar mandi di luar. Nah mungkin waktu itu saya itu apa, gebelet pipis, tapi saking ngantuknya gitu loh, saking ngantuknya, terus saya mau keluar males gitu loh. Terus akhirnya saya waktu itu masih mungkin nakal kali ya. Saya kencing di plastik. Oh, di kamar, di rumah. Di kamar, iya, di kamar kencing di plastik. Saya terus terang aja, terus kencing di plastik, yang mungkin jorok kali ya, gitu. kalau Itu kalau malam. ingat ya mama itu Malam itu Om, malam, jam berapa itu? ya malam lah ke jam 1 mungkin setengah 2 kali ya, Oh, ini di kira-kira itu. Jogja atau di tempat lain? Atau rumahnya di Jogja, mana, Dek? Oh. saya kejadiannya di Jogja, di rumah saya itu, rumah ibu. Rumah ibu kan rumah zaman Belanda itu. Terus? Zaman. Nah, setelah kencing saya ikat, saya buang ke belakang, kan ada itu apa? Ada angin-angin istilahnya. Oh, Kalau iya rumah iya. zaman Belanda, Ada kalau bolong. rumah zaman Belanda biasanya ada lubang Ya, angin. lubang angin. Nggak dikasih Saya kasa, nggak ada kasanya itu. nggak dikasih kasih, nggak ada, nggak dikasih kasih. Ya udah saya lempar aja situ, udah. Karena belakang kalau orang zaman Belanda itu kan antara tetangga, tembok tetangga sama rumah itu ada jaraknya, mesti ada jaraknya. Saya kira jaraknya 1 meter. Ya, saya buang di belakang. Terus, nah belakang rumah itu ya kayak gang gitu loh, gang pembatas. Gitu. Nah setelah itu baru mulai, pertama saya nggak sadar, saya tiap malam ada bunyi Mas. Jadi bunyinya itu sama seperti tembok di gini.
Terus ini lebih parah bunyinya. Tembok digini, batu digaruk-garuk. dilempar, tembok digaruk, batu dilempar di ini, di apa, bunyi kayak tahu kan seng mas, Kelontek-kelontek-kelontek gitu. kelondeng-kelondeng gitu. Terus kadang ada batu, batu tuh beberapa batu gitu loh dilempar ke tembok. Itu suara itu sepertinya bukan di luar, tapi di dalam kamar. Nah, pertama suara itu pelan, lama-lama keras gitu mas. Terus itu tuh berangsur terus sampai membuat saya nggak bisa tidur. Nah, sampai saya tes, uh, saya bangunin ibu saya ajak ke kamar. Saya bilang, dengar nggak suara ini? Gitu. Nggak dengar mas. Nggak, ngetesnya gimana? Tanya, barusan ada suara apa gitu? Ya ibaratkan Mas Marius kah? Saya ajak ke kamar saya itu masih bunyi suara itu. Oh, ya kan? Jadi bunyi itu masih terdengar. Terdengar, cuma saya. Nah, sebetulnya itu kayak kelereng batu itu kalau siang dilihat itu ada nggak? Ada kelerengnya nggak? Atau digaruk itu bekas apa? Temboknya itu memang ada garukannya atau hanya suara sebenarnya? Nggak ada. Jadi saya sampai pertama ya, sampai saking saya 1 bulan itu berjalan itu hampir 1,5 tahun mas. Saya ingat sekali waktu itu saya kelas 1 SMA. Nakal-nakalnya itu ya. Naik ke kelas 2 tetap aja itu. Awalnya takut, lama-lama bosen juga gitu. Terus belakang rumah saya sampai itu dibersihkan oleh orang tua saya. Jadi belakang rumah itu dibersihkan mas. Jadi sampai kan ada kayu, ya kan ada kayu, batu, itu dibersihkan semua sampai itu bersih yang berupa tanah rata. Dan mas tadi ada bekas-bekas ini kan nggak ada. Udah bersih dan tanah rata, tapi kalau malam bunyinya sama. Nah, Om Gitu Kebo loh. ini Bahkan tinggal di situ ini sebetulnya sejak kecil atau kan sebenarnya rumah sendiri ya? iya, saya lahir di situ. Oh, berarti sebetulnya kalau toh itu makhluk itu sudah ada lama, sebenarnya sudah kenal lama dong sebenarnya. Bukan tamu seperti cerita Mungkin yang ya. pertama tadi ya. Bukan. Jadi saya lahir di situ. Oh. Saya lahir di situ, gede di situ. Agak Jadi aneh juga ya. nah itu juga sampai saya itu iseng apa ya. Jadi gini, saya setel lagu tape lagu ya. Mungkin waktu zaman saya SMA suka lagunya Guns N' Roses tuh loh mas. Ya. Welcome to Jungle tuh. Ya. Itu saya besarkan. Saya besarkan dia kan bunyi tuh mas. Kira-kira bunyinya itu setelah jam 12. Dan saya itu setiap dia mau bunyi, dia mesti kasih kode dulu. Kodenya adalah saya membuat saya merinding dulu. Kalau saya udah merinding, ini pas bentar lagi bunyi. Nah setelah dia bunyi semakin kenceng kan. Nah tape itu lagunya itu juga saya kencengin juga. Oh. Dia juga semakin kenceng. Oh. Berarti ini Om Kebo, dia ini kayak mobil mewah tuh. BMW itu mobilnya juga gitu. Kalau kita makin ngebut, dia tape-nya juga makin kenceng. Berarti dia bisa menyesuaikan volumenya dia. Ya. Terus lucunya lagi, saya sampai eksperimen mas. Itu saya rekam mas. Oh iya? Saya rekam dan tidak terdengar di rekaman itu. Oh. Dan saya merasa waktu itu saking merasa terganggunya ya,
sampai apa ya, saya memberanikan diri keluar dari kamar, bawa senter, saya langsung ke belakang, Mas. Wah, Om Kebo. Saya ke belakang, Ah, pokoknya udah ini dia nggak bisa diajak. Om Kebo, ini saya jadi merinding. Karena jadi merinding, jadi acara ini saya hentikan. Karena kalau enggak, ini saya takut juga didatengin. Ini waktu sudah 30 menit, jadi kita lanjutkan kita lanjutkan Jumat minggu depan, Om Kebo. Bagaimana senternya itu. Dan juga apa namanya, kebetulan malam Jumat depan itu kalau nggak salah malam Jumat Kliwon, pas tanggal 25 Desember. Nah, itu hari libur, itu cocok itu. Wah, cocok itu. Nah, itu mohon itu senternya dicari dulu. Nah, itu nanti ditunjukkan senternya seperti apa. Oke, Om Kebo, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu malam Jumat yang akan datang. Jadi hikmah yang kita dapat, satu, di tempat baru kita harus kulon won tadi yang cerita pertama. Yang cerita kedua, walaupun rumah sendiri kita dilarang kencing sembarangan, walaupun itu rumah sendiri, karena siapa tahu di tempat kencing itu ada sesuatu. Oke, Om Kebo, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.